Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, cerdik pandai alim ulama, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga sampai detik ini kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan untuk dapat menikmati nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan. Kalau kita jalan ke rumah sakit, masih banyak saudara-saudara kita untuk ketawa pun susah, tapi kita masih punya senyum, masih punya ketawa, masih bisa canda dengan kawan-kawan yang lain. Ini suatu nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang penting jangan sering senyum sendiri saja, sudahlah. Dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah itu, mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat-nikmatnya yang lain untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan buat Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, di tempat kita ini mencari penceramah itu susah memang. Karena katanya sarang penceramah, padahal biasa-biasa saja. Tadi sudah dimulai Pak Zam dah ceramah juga sebenarnya. Ya. Jadi di awal ini, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa bait pantun yang saya siapkan. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia, termasuk kita. Isra dan Mi'raj kendaraannya cepat ke ruang angkasa menjemput sholat, tadi disebut Pak Zam. Menerima perintah ditemani malaikat, pergi dan pulang dalam keadaan selamat. Ya, Nabi itu selamat pergi dan pulang, walaupun dalam waktu 1 malam. Menjemput sholat di waktu malam, sholat yang fardu bagi umat Islam 5 kali dalam sehari semalam. Renungkan diri setiap malam. Jadi banyak sholat, banyak renungkan diri kita. Mana lebih banyak antara dosa dan amalan-amalan yang bernilai pahala yang dapat kita laksanakan. Wahai saudara muslim beriman, tegakkanlah sholat yang 5 waktu. Jangan abaikan, jangan lalaikan. Tiang agama, pembela dirimu, pembela diri kita semua. Kemudian sholat pembeda umat beriman, amar dan ma'ruf, nahi anil mungkar. Melatih diri dalam kebersihan, tadi disebutkan, mendidik insan ke jalan yang benar. Insyaallah kita selamat dunia dan akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, 27 Rajab setiap tahun kita peringati. Apakah sebagai suatu kegiatan seremonial atau suatu kegiatan yang bisa membangkitkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala?
tergantung pada diri kita. Isra Mi'raj seperti disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang tadi juga sudah kita dengar bersama. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Dalam Al-Quran ada beberapa surah yang diawali dengan kata-kata tasbih. Biasanya ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan kata-kata tasbih itu mengandung sesuatu yang luar biasa. Pada ayat ini juga mengandung sesuatu yang luar biasa. Apa keluar biasaannya itu? Allah memperjalankan hambanya hanya dalam satu malam. Bukan saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tetapi juga dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan sampai ke Mustawa. Itu kalau dalam hitungan matematika, dalam sains, itu membutuhkan waktu dari bumi ke Mustawa itu 11.500 tahun. 11.500 tahun. Itu dihitung dengan kecepatan cahaya. Begitulah lamanya untuk sampai ke Mustawa. Tetapi itu pun belum sampai betul. Baru sampai ke lapisan-lapisan yang paling bawah dari Mustawa itu. Dan berapa tebal lapisannya itu? Wallahu a'lamu bissawab. Seperti itu dikatakan dalam sains. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, Isra Mi'raj dilakukan itu atau dilaksanakan oleh Rasul ketika dia suatu ketika dapat kesedihan. Apa sedihnya? Istri kesayangan meninggal dunia. Yang istri itu juga di samping istri kesayangan juga istri yang mendukung beliau untuk berdakwah, menyebarkan Islam. Kemudian pamannya Abu Thalib juga meninggal dunia. Ini ibarat sayap sudah patah dua sayap kanan dan kiri. Jadi kalau istilah burung sayap dah patah tuh payah nak terbang. Sedih bukan main. Allah dengan firman-Nya menghibur Rasulullah SAW, maka diperjalankanlah dia pada suatu malam itu. Itulah yang terjadi. Yang disebut ketika itu tahunnya Amul Huzni, tahun dalam kondisi duka cita. Apun tak duka cita, ditinggal mati istri, tinggal pula oleh apaknya. Jadi sama kita bu ya, ditinggal mati suami sedih juga. Apa-apa ditinggal mati ibu sedihnya. Ya, mana lebih sedih tidak tahu juga lah saya kan. Apakah sedih bapak-bapak ditinggal mati istri atau lebih sedih ibu-ibu ditinggal mati suami? Wallahu a'lam bishawab. Tanya ajalah hati masing-masing. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, ketika Isra Mi'raj sudah dilakukan oleh Rasulullah, perjalanan dari Mekah menuju dari Masjidil Haram menuju Palestina atau Masjidil Aqsa dalam satu malam. Dan itu perjalanan sangat cepat sekali, sehingga disebutlah dengan buraq. Walaupun digambarkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa buraq itu adalah suatu hewan, tetapi hewan itu tak ada manusia yang bisa lihat. Yang bisa lihat Rasulullah SAW, cuma digambarkan oleh beliau dalam hadisnya. Tidak begitu besar. Tetapi kenapa disebut buraq? Ini yang jadi pertanyaan. Ternyata buraq itu dari kata barqun. Barqun itu kilat yang menyambar. Artinya
bahwa kecepatan buruk itu tidak bisa diukur dengan kecepatan biasa. Dia lebih cepat dari kecepatan cahaya. Jadi lebih cepat dari kecepatan cahaya. Itu kendaraan yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada malam itu juga dia mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan ke Mustawa. Menjelang subuh dia sudah kembali di Masjidil Haram. Dia informasikanlah kepada masyarakat yang ada bahwa dia sudah melakukan Isra dan Mi'raj tadi malamnya itu. Abu Jahal beserta rombongan atau anggotanya tuh menolak, maksud saya mentertawakan, mengolok-olokkan Nabi Muhammad bahwa yang dilakukan itu tidak masuk akal sama sekali. Tidak masuk akalnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ribuan kilo. Ribuan kilo itu kita ke Sumbar saja baru berapa ratus kilo, dah makan waktu berapa jam itu? Yang masuk ke Sumbar Pak Mujan. Ya mungkin makan 7 sampai 8 jam. Nah, kalau 1000 kilo berapa jam? Itu kalau kita mengukur dengan keadaan kita. Kenapa? Ya kita ini berada hidup dalam dimensi ruang dan waktu. Itu persoalannya. Sehingga kadang sesuatu yang tidak menurut ukuran kita, kita ukur dengan ukuran kita. Itu yang kadang repot. Tapi ada sosok manusia yang mengakui, siapa yang cerita itu katanya? Yang cerita adalah Muhammad. Jadi walaupun dia dapat berita dari orang-orangnya Abu Jahal, bukan Abu Anwar ya, tapi dia katakan, siapa yang katakan itu? Muhammad. Kalau Muhammad katakan apapun dia katakan, saya percaya katanya. Itulah dia dapat gelar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang pertama membenarkan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan sangat luar biasa. Lalu Abu Jahal bersama rombongnya itu berceramahlah sana kemari bahwa Muhammad sudah mulai gila, sudah adakan pendapat yang macam-macam. Masa iya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan naik ke langit, turun lagi dalam waktu 1 malam? Apalagi naik ke langit itu, yang di sana penuh gesekan-gesekan, bisa jadi tubuh manusia itu seperti debu, habis kena gesekan-gesekan itu. Pesawat aja punya ukuran naiknya, dan itu dilengkapi dengan alat yang berbagai macam. Ini katanya dia berangkat gitu aja, tak pakai apa-apa. Itu kan mustahil, kata mereka yang tidak percaya. Lalu Abu Bakar kok percaya? Pertanyaannya, jawabannya, Abu Bakar percaya karena keimanannya itu dia bisa mempercayai. Abu Jahal tidak bisa percaya dengan rombongannya karena tidak ada iman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau juga belum orang lain dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saking degilnya Abu Jahal itu Bapak Ibu, katanya di sekitar kubur Abu Jahal tuh korma pun tidak mau hidup Pak. Korma tidak mau hidup di sekitar kubur Abu Jahal. Yang katanya saya dapat berita beberapa waktu belum lama ini, bau busuknya tuh masih terasa, itu luar biasa. Maka janganlah berperangai seperti Abu Jahal. Kalau kayak Abu Anwar bolehlah sikit-sikit. Jadi itu yang paling penting kita pahami. Kenapa kok bisa percaya Abu Bakar? Ya karena keimanannya itu bisa percaya. Sama dengan kita. Percaya enggak kita dengan Nabi Muhammad sebagai Rasul? Percaya. Pernah ketemu enggak? Tidak. Tapi kita percaya. Kenapa? Karena iman itu yang kita bisa percaya. Tapi kalau tidak ada iman, ya bisa saja Muhammad itu orang biasa aja. Kan begitu. Tapi ketika kita dengan keimanan mengatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW, ya dan keimanan kita percaya. Maka apa kata Nabi? Tuba man yarani wa amanabi. Bahagia, beruntung orang yang ketemu denganku dan beriman kepadaku. Summa tuba wa tuba man lam yarani wa amanabi. Tapi lebih beruntung lagi orang yang tidak ketemu kepadaku tapi beriman kepadaku.
Ya, kita inilah termasuk orang yang tidak ketemu tapi beriman, percaya. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, maka wajar ketika Abu Jahal dan rombongnya itu mengatakan bahwa dia tidak masuk akal ketika Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj satu malam, dan itu tidak mungkin. Kenapa? Itu menurut akal. Menurut akal seperti itu. Tapi ketika kita lihat dari sisi sains, Isra dan Mi'raj memang memiliki daya tarik tersendiri untuk diteliti, untuk diamati, untuk dipelajari. Ada seorang peneliti dari astronomi, astrofisika, itu dari LAPAN. LAPAN itu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Itu bernama Thomas Jamaluddin. Apa kata dia? Dia mengakui Isra itu mengusik keingintahuan akal manusia untuk mencari kejelasan ilmu. Jadi artinya setiap tahun orang-orang ilmuwan itu saya kaji tentang Isra Mi'raj, tapi dalam pendekatan sains. Ternyata ketika diteliti melalui pendekatan sains, yaitu dengan cara akidah dan ibadah serta ilmiah disatukan, terjawab bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan tidak mungkin, tapi mungkin. Kenapa mungkin? Nah, Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj bukan seperti kita naik ke Jakarta pakai pesawat, tidak pakai itu. Jadi itu yang jadi persoalan, mengukur orang dengan kemampuan akalnya, tak mau. Tapi Rasulullah SAW ketika itu diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, temannya saja malaikat Jibril. Maknanya apa? Malaikat termasuk jin itu biasanya dia bergerak atau berjalan keluar dari ruang dan waktu. Dia tidak masuk itu dia. Jadi dia tidak masuk dalam dimensi ruang dan waktu. Tingkat malaikat jin mungkin lebih tinggi. Dia keluar dari dimensi ruang dan waktu. Nabi Muhammad ketika dia Isra dan Mi'raj juga dia perjalanan itu keluar dari dimensi ruang dan waktu. Dia tidak mengukur garis, dia tidak mengukur apa segala macamnya, tidak mengukur, dia keluar itu semua. Maka itu akan terjadi. Diumpamakan saja kalau kita berjalan, ada kita buat liter U besar, dari kutub liter U sebelah kanan menuju liter U sebelah kiri, itu memerlukan perjalanan yang amat lama. Dari ujung kiri ke ujung kanan atau ujung kanan ke ujung kiri lama. Kenapa? Karena di sana kita dalam masuk dalam dimensi ruang dan waktu. Ada ruang yang kita jalani, ada waktu yang kita butuhkan. Tetapi kalau dia sudah tinggi keluar dari dimensi ruang dan waktu, bisa saja dia di atas U itu mungkin pindahkan dari kutub kanan ke kutub kiri langsung. Jadi gambaran itu akan terjadi. Nah, dunia malaikat, dunia jin akan lebih tinggi dari itu, maka bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi? Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj ditemani oleh malaikat Jibril. Itu suatu hal yang sangat mungkin kalau dia masuk dalam ruangan yang keluar dari dimensi ruang dan waktu tadi. Oleh karena itu, secara ilmiah terjawab bahwa pelaksanaan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad itu bukan roh, tapi adalah memang betul-betul fisik dia. Tetapi dia melakukan itu keluar dari dimensi ruang dan waktu. Jadi secara fisika terjawab, secara sains ilmiah terjawab itu. Bisa saja terjadi seperti itu. Maka kita pun kalau bisa keluar dari dimensi ruang dan waktu juga akan cepat. Cuma kan kita tidak bisa. Nah itulah makanya Isra Mi'raj itu kata beliau menjadi suatu hal yang menarik untuk dipahami, suatu hal yang menarik untuk dibaca, suatu hal yang menarik untuk dipelajari secara terus-menerus. Jadi mungkin ini juga lah orang tidak berhenti dalam setiap tahunnya melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj itu. Nah, perjalanannya ketika Isra dan Mi'raj itu bukan tidak mengalami tantangan, hambatan ada. Ada orang top menghadang dia. Top itu tua, ompong, dan peot. Tapi itu jenisnya adalah jenis jin, iblis untuk menghalangi perjalanan Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak hiraukan itu. Jalan terus.
dengan kendaraannya yang disiapkan, jalan terus. Dan banyak rintangan kan, beliau tidak gubris dengan rintangan itu, tujuannya sampai. Begitu sampai di Masjid Aqsa, beliau sholat 2 rakaat. Begitulah perjalanan beliau. Tidak pernah melepaskan sholat. Kita kadang-kadang Bapak Ibu ada wisata religi, kemudian singgah ke masjid. Kenapa? Terdesak nak buang air kecil. Kalau namanya wisata religi, singgah ke masjid kan sholat 2 rakaat, walaupun ada buang air kecil. Mestinya kan begitu. Tapi enggak, yang kadang kan cuma buang air kecil. Namanya wisata religi. Ya. Jadi banyak wisata religi itu yang kadang-kadang hilang religinya, tinggal wisatanya. Nah, ini yang kadang-kadang ada juga lagi wisata religi, sholatnya pula ditinggal, bukan jamaah lagi, tak sholat. Kan lucu juga ini. Namanya wisata religi. Jadi apapun jenis wisatanya, kita tidak lupa, jangan sampai lupa, jangan sampai meninggalkan perintah-perintah Allah, apalagi yang namanya sholat itu. Jadi Nabi Muhammad sholat. Sampai di Masjid Aqsa dia sholat. Bahkan oleh para malaikat dipersilakan Nabi Muhammad menjadi imam sholat. Setelah itu Nabi Muhammad disajikan 2 minuman. Yang satu minuman itu dari arak, yang satu minuman itu di susu. Lalu Nabi Muhammad ngambil yang susu diminum. Apa kata Jibril? Anda sudah memilih sesuai dengan fitrah Anda. Artinya pilihan yang tepat. Oke, ini kadang-kadang ada susu, ada tua-tua di telannya. Bukan segelas, sebotol. Apa enggak teler? Sudah teler buat macam-macam. Sudah macam-macam, orang yang sehat pula disalahkan. Nah, itulah kalau ada teler itu payah itu. Nah, jadi Rasulullah tidak pilih susunya, tidak pilih tuanya. Kalau saja engkau pilih tua ya Rasulullah, itu adalah umatmu semuanya akan jadi pemabuk. Tapi untung Rasulullah pilih susu. Sedangkan itu ada juga yang pemabuk umatnya. Tanya umat siapa? Umat Muhammad. Ya. Tapi minumannya bukan minuman Nabi Muhammad. Nah, ini yang kadang-kadang yang salah memahami dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, setelah sholat beliau pun mulailah berangkat naik ke langit. Naik ke langit dia ketemu, atau istilahnya silaturahmi, ketemu dengan beberapa Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah lebih dulu. Misalnya Rasulullah SAW di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Itu ketika itu Jibril minta bukakan pintu. Lalu siapa yang datang? Saya Jibril. Siapa bersamamu? Kata Nabi Adam, bersama saya adalah Muhammad Rasulullah. Apakah dia diutus? Ya, dia diutus. Dibuka oleh Nabi Adam, dia pun memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Berjalan lagi, naik setelah langit pertama, dia masuk pada langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Juga sama, memberikan penghormatan, membukakan pintu, dan memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Setelah itu dia naik lagi ke langit yang ketiga, dia bertemu dengan Nabi Yusuf yang gantengnya luar biasa. Hampir setengah dunia gantengnya. Tidak sama Yusuf ini doh. Ya. Nabi Yusuf ini luar biasa. Dirayu sama istri raja, tidak makan rayuan tuh. Apunan kurang, piti banyak. Harto melimpah, enggak, tapi tidak mau dia. Walaupun dia difitnah oleh istri raja, tapi dia terbebas dari fitnah tersebut. Sampai langit keempat, dia bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris pun memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di langit kelima, dia bertemu dengan Nabi Harun. Juga Nabi Harun memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Di langit keenam, dia bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa memberikan penghormatan. Jadi terus berjalan. Cuma Nabi Musa ini titip salam. Nanti balik, sampaikan apa berita yang dibawa dari Allah kepadaku. Nah, kemudian di langit yang ketujuh dia ketemu dengan Nabi Ibrahim, yaitu sesepuh juga dari Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini sosialnya apa namanya? Hubungan sosial itu terjalin Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Duh, kok bisa ya?
Ya, bisa saja karena Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya sebagian kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam perjalanan menuju langit itu, maka Nabi Muhammad juga diperlihatkan kondisi neraka yang isinya juga bermacam-macam. Ada orang yang mulutnya seperti bibirnya itu kayak bibir unta. Kayak apa bibir unta itu? Kayak bibir unta, itu hadis sahih, hadis ini yang menjelaskan. Kayak bibir unta, kemudian dia memegang api, yang api itu kayak batu dan neraka, itu dimasukkan di mulutnya, keluar dari duburnya. Itu berkali-kali diulang-ulang. Lalu Nabi Muhammad bertanya, itu kenapa orang itu begitu ya Jibril? Ya Rasulullah, itulah orang yang memakan harta anak yatim dengan jalan yang tidak benar. Begitu. Kemudian dia diperlihatkan lagi oleh Allah SWT. Berapa? Orang yang membawa beban. Sudah berat, tapi masih ditambah juga bebannya. Berat-berat tambah juga lagi. Sampai susah untuk mengangkat, masih minta tambahkan beban. Itu apa pula model orang kayak itu ya Jibril? Lalu Jibril menjawab, itu ada gambaran bahwa ada di antara umatmu itu sangat rakus dengan jabatan. Semua nak dijabat. Dah berat-berat minta juga lagi jabatan. Nah, itu jabatan juga lagi. Sehingga jabatan itu bukan sarana untuk ibadah, tapi sarana untuk yang lain. Kemudian dia berjalan lagi, ketemu lagi. Apa yang ditemukan itu? Lembu. Anak lembu itu masuk lubang kecil, membesar, kemudian mau keluar lubang itu juga tak bisa lagi, susah. Itu apa pula ya Jibril? Itulah gambaran di antara umatmu yang janjinya banyak, tapi tidak satu janji pun ditepati. Jadi banyak gambaran-gambaran dilihat oleh Nabi Muhammad dari sifat-sifat manusia. Lalu dipertanyakan, apakah neraka itu sudah ada? Kan itu pertanyaan. Sudah ada neraka itu sekarang? Ya bisa jadi sudah ada, tapi juga itu bisa juga yang diperlihatkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad adalah gambaran masa depan. Bisa jadi seperti itu. Itu sebagai tamsilan bagi umat Islam sedunia. Nah, itu. Jadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian Nabi pun setelah dia sampai ke langit, sampai langit 7, kemudian sampai dia ke Sidratul Muntaha. Sampai sana kata Jibril, "Ya Rasulullah, kamu harus naik lagi, tapi sendiri." Yaitu ada semacam suatu tikar permadani lah seperti itu. Jangan digambarkan seperti tikar kita ya. Atau tikarnya jin dan jun, tidak sama. Jadi Nabi Muhammad sujud di situ, sujud tanpa dikatakan Nabi Muhammad, dia sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di mustawa itu. Nah, di sanalah terjadi dialog antara Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala yang kita abadikan dalam salat kita yang disebut dengan bacaan tahiyat. Sudah hafal semuanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat 50 waktu. Banyak 50 waktu. Nah, Nabi Muhammad tidak protes. 50 waktu terima. Dah selesai urusannya kepada Allah, dia kembali ke Sidratul Muntaha, kemudian bertemu lagi Jibril dan pulang, turun. Kena pesan, ada pesanan dari Nabi Musa, maka dia mampir menyampaikan salam kepada Nabi Musa. Apa yang kamu peroleh dari Allah Subhanahu wa taala? Perintah salat 50 waktu. Ya Rasulullah, katanya, balik lagi menghadap Allah, minta ringankan. Kena umatmu tidak sanggup. Umat kami yang besar-besar tidak sanggup. Balik lagi Rasulullah, minta ringankan, dikurangkan 5 waktu. Sampai beberapa kali masih belum sanggup. Sampai tinggal 5 kali. Itu pun masih minta kurangkan, kata Nabi Musa. Umat kami yang besar itu sulit untuk melaksanakan itu. Apalagi umat kamu yang nanti kecil-kecil. Apa kata Rasulullah? Allah sudah katakan, yang 5 waktu itu nilainya sama dengan 50 waktu. Sudah dah, tak usah turun naik lagi. Terima ajalah itu. Itu hadisnya panjang. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sangat panjang hadisnya itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah.
Salatlah yang diterima oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kenapa salat yang diterima oleh Rasulullah SAW? Gambaran-gambaran yang dilihat oleh Rasulullah SAW, kondisi umat manusia di neraka itu terkait dengan akhlak manusia, sifat manusia, kerja manusia. Maka memperbaiki itu semua adalah dengan salat. Maka salat 5 waktu itu adalah untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadikan diri kita itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu jadi tiang bagi kita yang membantu kita kelak di kemudian hari. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dinilai atau dihisab oleh Allah bagi manusia, salatnya. Apabila salatnya bagus, maka semua amalnya bagus. Tapi kalau salatnya rusak, amalnya akan jadi rusak. Ternyata salat itu luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, karena salat dapat mencegah pelakunya dari berbuat keji dan mungkar. Al-Ankabut 45. Ya. Jadi wajar ketika salat diperintahkan oleh kepada kita untuk memperbaiki sifat-sifat kita sebagai manusia. Jadi memang kalau kita lihat ya, dalam salat itu ajarannya sangat luar biasa. Misalnya kita disuruh baca suratul Fatihah, ada 7 ayat surat Fatihah. Walaupun kita bacanya sir, tidak kedengaran orang lain, tidak pernah kita kurangi atau korting. Kalau kita belanjakan sering tak korting, tapi kalau baca Fatihah tidak pernah tak korting. Tetap 7 ayat dibaca, walaupun orang lain tidak kedengaran. Apa itu? Pelajaran apa? Pelajaran kejujuran. Kalau dalam kesendirian kita bisa jujur, maka dalam ramai akan mudah untuk jujur. Tapi kalau dalam kesendirian saja tidak bisa jujur, untuk ramai susah. Maling itu selalu bekerja sendiri dulu, atau kelompok-kelompok kecilnya. Kalau di kelompok besar dia katakan dia tidak maling. Jadi itu tidak jujurnya. Tapi ketika orang Islam diajar dengan salat jujur, maka untuk bilang dengan anak cucu pun harus jujur. Jadi kalau cucu nampak kita, nampak nenek, nampak atuknya pakai baju, nak pergi kondangan, tanya cucunya, mana tuh? Nengok orang sakit. Itu kan paling ampuh tuh. Nengok orang sakit supaya cucu tidak ikut. Sudah ngajari satu kebohongan tanpa kita sadari. Sakit hati sama kawan awak di rumah, mencari barang tak ketemu. Ada istri, padahal dari situ dari mana-mana, dia sakit hati, biar rasu mencari surangnya. Juga ketidakjujuran. Seperti itu. Jujur itu sangat penting. Rusaknya suatu negara kena jujurnya hilang. Ternyata jujur itu mahal harganya. Tak dapat nilai lagi dengan uang. Ya. Berdirinya satu negara yang kokoh, yang kuat, yang bagus, kena semuanya jujur. Kalau tidak jujur ya susah. Merambat kemana-mana, merusak kemana-mana. Tapi kalau jujur nyaman kita menerima berita. Oh ini berita yang benar, ini berita yang jujur. Enak. Tapi kalau berita sudah dimanipulasi, sekali kena, itu tidak percaya. Seumur hidup susah untuk percaya. Beru ke barang datar, dapat rusa belang di kaki. Berguru ke padang ajar, bunga kembang tak jadi. Dia tidak akan percaya lagi kepada orang. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu banyak lagi. Apalagi kita disuruh membaca dengan baik bacaan-bacaan dalam sholat. Apapun yang dibaca, dengan jelas kita baca. Ini kan juga ajaran. Kalau kita berbicara dengan orang, jelas apa yang kita bicarakan. Jelas penafsirannya, tidak multi tafsir. Nah, kadang kita enggak. Benarnya menurut masing-masing. Nah, ini yang rusak.
Ada tali 3 bepilin, ada tali bepilin 3. Kalau bepilin 3 mungkin seragam, tapi 3 bepilin yang masing-masing memilin juga, tapi pilinnya masing-masing. Arah putarannya juga masing-masing. Itu. Padahal suruh berbicara jujur, suruh bicara yang jelas, yang tegas. Jadi tidak ada yang disembunyikan dalam pembicaraan. Semuanya jelas. Itu akan menjadi baik bagi kita. Dalam rumah tangga, kalau kita bicara jelas, kata jujur, aman. Tapi kalau dalam lagu Piramli itu payah itu. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberan. Kenapa? Begini tigo. Itu kata Piramli kan itu kan. Tapi itu kan cerita. Ya. Yang dia cerita, dulu saya tahu bininya satu juga Piramli itu kan. Dan cerita ya. Bapak Ibu rahimakumullah, apalagi ya banyak kita disuruh tegas juga ajaran sholat. Kemudian yang paling menarik lagi apa? Kita diajarkan agar kita selalu tawadhu, tunduk kepada Allah SWT. Yang paling berharga dalam diri kita ini selalu kepala. Kalau kepala ada dibawa main orang, kita marah bukan main. Tapi ketika sholat sama kepala, lutut dan ujung kaki. Artinya apa? Ini adalah ajaran agar kita selalu tunduk dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini Allah yang maha besar. Ya kita tidak ada apa-apanya, kita hanya menjalankan hidup apa yang diperintahkan oleh Allah, mencari ridha Allah. Di salat kita itu sangat penting. Ya. Kok ada orang sholat tapi kok masih berbohong juga? Orang sholat masih mencuri juga. Itu sholatnya tidak menyatu. Sholatnya hanya sekedar sholat saja, tapi tidak jadikan suatu untuk memperbaiki dirinya. Dengan sholat kita bisa mengajarkan diri kita sabar. Dengan sholat kita bisa mengajarkan bahwa kita harus lemah lembut dan segala macamnya. Semuanya diajarkan dalam sholat itu. Makanya sholat itu menjadi penting. Jadi ketika Isra Mi'raj Nabi menerima sholat itu sangat bermanfaat bagi kita sebagai umat manusia di dunia ini. Ya gunanya agar kita berakhlak mulia. Maka dapat kita pahami, orang yang sholat seharusnya akhlaknya baik. Tapi kalau ada orang yang sholat akhlaknya belum baik, itu masalah. Mungkin ada sesuatu penyakit. Maka obatilah penyakit itu. Kalau penyakitnya penyakit hati, obatnya itu zikir yang paling ampuh. Perbanyak zikir kepada Allah SWT. Perbanyak sholat kepada Allah SWT. Perbanyak sholat, perbanyak doa, zikir segala macamnya. Dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Sehingga amal-amal kita itu akan menjadi lebih baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kehidupan kita dalam rumah tangga, atau kehidupan kita dalam masyarakat, atau kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Maka jadilah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dengan baik. Satukan pikiran kita, satukan hati kita, semuanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita memahami bahwa salat adalah suatu yang baik untuk diri kita ke depan, sehingga kita untuk bahagia dunia akhirat itu diukur salatnya itu. Bahkan salat pun pemisah, pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Itu luar biasa salat itu. Ya. Kalau orang munafik salat juga, tapi salatnya malas-malas. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Malas-malasnya. Tapi orang Islam enggak ada malas-malas. Sehingga silaturahmi kita jalankan, tak dapat lebaran jamaah kita di masjid sama-sama. Kan silaturahmi juga. Senang juga lah pengurus masjid kalau isinya ramai, dapat ketemu ramai. Ya. Kalau jarang ke masjid, nanti tidak tahu masyarakat. Ya, sosial menjadi kurang. Nah, itu kan sayang. Jadi hubungan sosialnya kurang bagus. Jadi kita perbaiki hubungan sosial kita perbaiki hubungan kita kepada Allah dengan apa? Dengan sholat tadi. Itulah sholat yang kita terima
dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, saya yakin dan percaya semuanya ini sudah kita terima kajinya, sudah kita pahami, sudah kita dapati, tapi mungkin paling tidak untuk mengingatkan kita kembali, mengulang-ulang kaji kita. Mudah-mudahan kita dalam hidup ini bisa memperbaiki salat kita, bisa memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah SWT, bisa memperbaiki hubungan sosial kita kepada sama kita manusia, sehingga menjadi lebih baik. Demikian saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.